maka kita punya instrumen sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk melakukan pemanggilan paksa dan dalam pemanggilan paksa itu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Nah, ini Jadi yang meminta kepolisian itu dapat ya? dapat, itu bahasa undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel ini yang terus-menerus menjaga kewarasan. Hari ini ada dua orang punggawa kewarasan. Besti saya, Mas Robert. Dan satu lagi sebenarnya teman lama, tapi baru ketemu lagi. Reuni nih, Mas. Ya, ini bisa dipanggil Mas Endi, bisa dipanggil Mas Jueng, bisa dipanggil juga Mas Robert. Nah, jadi tapi saya akan memanggilnya yang keren Robert hari ini. Ya. Mas Robert ini adalah dari salah satu komisioner di Ombudsman. Dan salah satu kasus yang menarik yang sekarang sedang ditangani Ombudsman itu adalah berkaitan dengan pemanggilan Ketua KPK yang sudah 3 kali, bahkan katanya informasinya sudah 5 kali dipanggil tapi belum mau juga. Dan ini menjadi menarik karena yang pernah dipanggil oleh Ombudsman itu bukan hanya Ketua KPK, ada cukup banyak menteri dipanggil juga dan mereka hadir. Isunya pun sebagian besar sama, soal berkaitan dengan kepegawaian. Nah, kita ingin dapat update-nya dari Mas Robert. Ya. Gimana Mas Robert? Saya 30 Mei itu saya lihat, kalau tidak mau 3 kali dipanggil, kami akan mempertimbangkan opsi untuk memanggil secara paksa. Udah 5 kali katanya suratnya. Gimana Mas? Iya Mas Bambang, substansi kasus sebenarnya sederhana karena ini terkait dengan administrasi kepegawaian. Tapi kalau dikaitkan kemana-mana jadinya memang kompleks gitu kan. Jadi ceritanya adalah di pertengahan April kemarin Pak Endar Priantoro, Brigadir Endar Priantoro ke Ombudsman menyampaikan pengaduan laporannya terkait dengan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Direktur Penyelidikan di KPK. Nah, tentu Ombudsman melihat dulu, mencermati, mempelajari legal standing dari pelapor, terus kemudian juga substansi kasusnya, objek perkaranya, begitu, dan tentu juga adalah terlapornya. Setelah kemudian kita lihat semua, jadi Ombudsman itu nggak asal putuskan gitu, Mas Bambang. Saya kira sama juga dengan KPK. Setelah kita terima, dibawa ke unit pengaduan masyarakat untuk kemudian dilihat keterpenuhan syarat formil material. Setelah itu kemudian clear and clean, baru kemudian dinaikkan ke pleno di pimpinan. Kami kemudian membahas lagi banyak sisi yang dilihat dan kemudian pleno memutuskan bahwa kasus ini bisa dilanjutkan ke pemeriksaan. Nah, kebetulan untuk isu kepegawaian di Ombudsman itu di bawah ranah saya. Gitu. Jadi saya diminta untuk menangani ini bersama tim saya untuk memeriksa lebih lanjut kasus yang ada. Dan dalam kerangka pemeriksaan itu tentu kami petakan terlapornya yang oleh Pak Endar tadi siapa saja, kemudian pihak terkaitnya siapa saja. Nah, kita sudah semua selesai Mas Bambang. Terlapornya kan ada terlapornya 3. Ada 3 Satu Ketua KPK, kedua Sekjen KPK, dan ketiga Kepala Biro SDM. Karena ini kan terkait dengan aparatur sipilnya itu. Nah, kemudian pihak terkaitnya dalam hal ini adalah Polri. Dan beberapa pihak yang lain sudah semua kita ajak ke Ombudsman ya. Kalau bahasa resmi kan pemanggilan. Sudah semua dan semua sudah memenuhi permintaan kita. Jadi teman-teman dari Kapolri aja sudah Pak. Memenuhi undangan sudah bahkan bolak-balik komunikasi lanjutan setelah itu semua terpenuhi gitu kan. Justru yang intinya ini pihak terlapornya ini yang kemudian kita petakan dari konstruksi kasusnya dan kemudian kita melihat siapa pihak yang secara formal berkewenangan memutuskan SK ditandatangani oleh pejabat mana terkait dengan pemberhentian. Nah, dari sana kemudian terlihat PPK-nya KPK itu adalah Sekjen KPK. Maka kemudian pemanggilan, awalnya kita memanggil ketuanya dulu karena kan mau melihat konstruksi kasus secara umum. Tapi setelah kemudian didalami, kita coba persempit dulu dari formalnya KPK, Sekjen KPK begitu. Pemanggilan sudah dilakukan
Bahkan mungkin saya sendiri sudah tidak hafal juga Mas Bambang, karena seringnya kita kirim surat ke pimpinan KPK, ke Sekjen KPK dan Info yang sebagainya. masuk ke saya 5 kali, Mas Joy. Iya, itu kalau dihitung mungkin bisa, intinya ketua kami karena semua surat tentang ketua itu sudah mungkin capek juga beliau karena saking banyaknya yang harus dikirim. Dan ini dalam sejarah saya menangani kasus di Ombudsman ini pertama kali di mana suatu pemanggilan itu bisa 3 atau 4 kali seperti itu, ya bahkan mungkin 5. Jadi kementerian lain tidak pernah. Iya, ketua KPK, Sekjen dan kepala sumber daya Biro SDM-nya itu memecah rekor ya, tidak mau dipanggil oleh Ombudsman. Pecah rekor dan sampai hari ini tidak datang. Bahkan kemudian seperti berbalas pantun, setiap surat kita kirim langsung dibalas dari KPK, tapi balasannya itu bukan menjawab substansi pertanyaan. Apa argumennya mereka? Nah itu yang menarik. Jadi beberapa argumentasi yang disampaikan dalam surat balasan itu adalah pertama bahwa ini bukan kewenangan Ombudsman karena dianggap ranah internal kepegawaian di KPK. Kita juga sudah membalas, menjelaskan bahwa ini adalah ranah kami, kewenangan kami karena beberapa alasan. Pertama adalah kalau kita bicara pelayanan publik itu tidak semata yang eksternal dalam arti instansi kepada masyarakat, tapi juga internalnya atasan kepada bawahan. Satu. Kemudian kedua adalah dalam Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik di sana diidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik antara lain adalah soal kepegawaian dan pekerjaan. Eksplisit seperti itu. Eksplisit. Itu adalah jenis pelayanan publik. Ini yang kemudian kita sampaikan. Dan kemudian ketiga, kita balas juga ke KPK bahwa kan pernah waktu kasus TVK, waktu itu Sekjen datang, bahkan Wakil Ketua KPK Pak Gufron datang. Udah ada tradisi itu. Udah ada. Kenapa sekarang tidak ada presidennya kan gitu kan? Sama-sama ranah besar kepegawaian. Dulu datang lengkap gitu ya. Sekarang kok satu pun tidak ada yang datang. Gitu. Jadi tradisi KPK datang dalam konteks kepegawaian sudah ada. Sudah di 2021 itu sudah. Banyak menteri juga dalam kasus seperti itu kementerian dan menterinya dipanggil juga datang dalam soal-soal kepegawaian kan? Sangat banyak. Kepala daerah juga sangat banyak yang sudah datang ke kita. Jadi memang saya sampaikan tadi ini pengalaman pertama saya ketika surat berkali-kali dan kita berbalas pantun pun lewat surat menyurat, tetapi tidak pernah ketemu orangnya gitu. Gitu. Gini, saya mau sekarang ke Mas Novel. Ini Mas Novel ini ketemu yang kayak gini gimana Mas? Padahal kan yang namanya pimpinan KPK itu kan dia punya sumpah kan ya. Iya. Sumpahnya tuh saya bacain sedikit Mas ya. Di sumpahnya itu disebutkan bersumpah berjanji setia, itu biasa tuh. Kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila, Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Tadi terbukti ada aturannya di soal kepegawaian tapi tidak diikuti. Terus kemudian satu lagi nih, dia berjanji menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil. Tidak membeda-bedakan jabatan. Ini apa nggak pelanggaran? Ya menarik gini Pak BW. Dan memang saya kalau melihatnya ini arogansi lah, arogansi dan nggak semestinya sampai selevel itu ya, mempertanyakan kewenangan apakah nggak baca di undang-undang. Kalau saya melihat kenapa nggak hadirnya kali ini, sebenarnya mungkin dugaan saya ini gara-gara yang dulu saat TWK mereka mau menukar alat bukti nggak boleh sama Pak Jaweng barangkali. Sekarang dia merasa ini Ombudsman nggak bisa dipengaruhi. Ombudsman mengakomodir kejahatan. Karena itulah maka kali ini nggak mau dipanggil. Tapi belum ada kepengen mau nukar alat bukti lagi Mas. Dia tahu bahwa di kasus yang sebelumnya Ombudsman nggak bisa dipengaruhi. Dugaan saya dari KPK ini sudah merasa bersalah, dugaan saya. Tapi walaupun itu dugaan, ternyata terkonfirmasi bahwa ketika dilakukan banding administrasi itu dari Pak Presiden menerima dan memberikan kepada Menpan RB untuk membuat jawaban. Dan jawabannya kemudian mengembalikan Brigjen Endar ke posisi semula di KPK sebagai Direktur Penyelidikan. Well done berarti Mas.
Saya kira tidak, Pak. Betul. Dalam konteks kepentingan korban, betul. Tapi dalam konteks perbuatan kesalahan, maladministrasi terjadi. Jadi weldannya itu Betul. dikembalikan pada status mula, tapi juga sekaligus mengkonfirmasi ada kejahatan di situ dengan dikembalikannya itu kan? Ya, yang dengan begitu, memang gini Pak, perbuatan maladministrasi serupa kan sebenarnya bukan pertama kali. Soal TWK kurang apa, maladministrasinya banyak. Upaya yang kami lakukan sudah banyak sekali yang kami lakukan. Tapi kan apakah perbuatan-perbuatan kesalahan tadi yang terkait dengan administrasi itu berdampak kepada maladministrasi dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, itu kemudian disikapi untuk perbaikan, baik terhadap orangnya maupun sistemnya. Baik sistem pengawasan maupun sistem dalam tata cara melakukan kegiatan SOP dan lain-lain, dan peraturan-peraturan internal lainnya. Tapi kalau ini kemudian dibiarkan, saya justru melihat arogansi tadi memaksakan kehendak, selainnya tuh sombong atau bahkan sampai penyalahgunaan kewenangan. Itu bisa terjadi karena begini Pak BW, belakangan ini kalau dikaitkan dengan problematika di internal KPK, saya tidak tahu aturan di internal sekarang setelah ASN seperti apa, tapi dampaknya adalah di pegawai KPK itu sekarang dengan mudahnya ya kalau pimpinan nggak suka dipindahkan langsung, dan itu dulu nggak boleh terjadi. Nah dampak-dampak itu saya katakan itu bisa penyalahgunaan kewenangan, itu bisa kemudian apabila berkaitan dengan penanganan perkara. Kalau penyidik menangani perkara, terus penyidiknya ini ingin objektif apa adanya. Kemudian seandainya diatur sesuatu dia tidak mau, dia bisa dipindahkan. Dan ini bisa menjadi permasalahan. Ketika maladministrasi itu bisa diperiksa dengan benar-benar, itu menjadi perspektif pengawasan tambahan dari Dewan Pengawas. Informasi yang Mas Novel dapat, orang ini nanti kita konfirmasi lagi mekanisme atau peristiwanya. Pak Endar itu disegerakan pengembaliannya, kan belum waktunya, belum tuntas itu. Belum. Pasti ada motif kan Mas, ada motif. Ya, soal motif ini menarik. Bisa saja orang punya potret berbeda-beda. Kalau pandangan saya soal masalah Brigjen Endar ini, kita tahu bahwa Brigjen Endar ini dikembalikan tanggal 30 bulan Maret kalau nggak salah. Seingat saya nih ya. Tanggal 29 itu ada surat dari Pak Kapolri untuk perpanjangan. Tapi yang menarik adalah tanggal 27 itu ada penggeledahan di kantor Kementerian SDM. Dan penggeledahan itu ditemukan adanya dokumen atau informasi yang bocor. Dan di situ menyebut nama Firly Bahuri. Karena rekamannya sudah beredar, saya sebut aja namanya. Memang disebut sudah di rekaman itu. Dan kalau melihat dari permasalahan itu, siapa yang bisa mengkonfirmasi kebenaran dokumen itu? Direktur penyelidikan. Kenapa? Data yang bocor adalah data penyelidikan. Jadi kalau saya melihat, itu ada kaitannya. Pertanyaannya adalah, bukankah yang berwenang di KPK soal kepegawaian adalah Sekjen KPK, Cahya Harefa? Tapi setahu saya, Cahya Harefa itu orangnya cukup loyal begitu ya. Jadi saya maksudnya loyal pada pimpinan KPK. Iya, loyal pada pimpinan KPK. Jadi yang saya melihat adalah, saya mendapat informasi bahwa beberapa waktu sebelumnya sudah ada rapat pimpinan KPK dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Sekjen. Itu setelah tanggal 27 berarti kan, Mas? Informasinya begitu, tapi ini informasi bisa benar bisa salah. Seharusnya itu dikonfirmasi dalam di Ombudsman. Tapi kaitannya tuh kayaknya ada relasi satu dan lainnya. Betul, saya yakin begitu. Nah sekarang saya mau balik lagi ke Mas Robert. Mas Robert itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada teman-teman di kepolisian, itu terkonfirmasi nggak apa yang disinyalir oleh Mas Novel itu soal yang berkaitan dengan tanggal pemulangan? Kan di aturan KPK orang dipulangkan, itu kalau dia belum memenuhi masa tugasnya itu karena melakukan kesalahan. Iya Mas Bapak, yang menarik adalah pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa Endar itu sampai hari ini masih berada di KPK. Memang dia teknisnya sedang mengambil pendidikan di Lemhanas. Jadi buat mereka ya ini urusan di sana. Di sini Pak Endar tidak punya posisi. Ruang jabatan juga memang lagi penuh-penuhnya begitu. Nah soal tanggal-tanggal tadi memang benar seperti kata Mas Novel begitu ya. Jadi di akhir Maret itu keluar surat dari polisi dari Pak Kapolri
untuk meminta perpanjangan setahun lagi sampai dengan 1 April 2024. Dan ini benar karena memang sesuai dengan ketentuan orang yang ditugaskan dari Polri yang ditugaskan KPK itu kan 4 tahun tambah 4 tahun dan bisa tambah 2 tahun 10 tahun. Jika ternyata kemudian dia dipenghadapkan kembali atau dipulangkan kembali kurang dari masa 4 tahun itu, maka harus ada penjelasan yang sangat kuat, terutama terkait dengan alasan, dan alasan ini kalau lihat ketentuannya, ini terkait dengan pelanggaran disiplin berat. Apakah ada kesalahan ada di situ, kesalahan tidak gitu. Nah, ini yang mau kita tanyakan sebenarnya. Apakah memang Pak Endar ini melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat sehingga yang bersangkutan dipulangkan, diberhentikan status kepegawaian dari KPK dan dipenghadapkan kembali ke kepolisian karena memang yang bersangkutan melakukan itu atau tidak. Sampai sekarang kita, nah ya itu saja Mas Bambang, kami nggak punya jawaban dan nggak punya kesimpulan karena kita belum mendapat jawaban dari orang yang memang punya otoritas memutuskan itu. Ini sebenarnya kan kesempatan dari KPK untuk mencoba mengkonfirmasi atau menyampaikan. Karena yang saya tangkap dari Pak Endar, satu dia merasa tidak pernah punya kesalahan. Betul. Dari yang bersangkutan. Ya, dari yang bersangkutan dia bilang, saya apa kesalahan saya? Betul. Terus yang kedua, belum ada mekanisme. Kalau di KPK tuh gitu, Mas. Betul. Orang kalau ada kesalahan diklarifikasi. Oh iya, wajib itu di mana-mana gitu, Mas. Jadi due process of law-nya tuh kayak begitu gitu loh. Nah, kalau tidak ada proses seperti itu, bagaimana kemudian orang dinyatakan bersalah? Jadi harus ada tahapan di mana yang bersangkutan dipanggil, disampaikan apa alasannya dan dilakukan evaluasi atas kinerja dan macam-macam yang bersangkutan. Dan prosesnya itu harus proses yang transparan. Tidak boleh kemudian dilakukan secara sepihak, bahkan bertemu pun tidak. Tahu-tahu kemudian di tanggal 1 April, Sekjen KPK mengeluarkan surat sebagai PPK pemberhentian Endar dari kepegawaian. Tadi Mas Novel bilang tanggal 29 Maret sudah ada perpanjangan. Sudah, dari Kepala Polisi. Kepala Polisian. Tapi argumen dari KPK dia belum menerima. Bagaimana menjelaskan itu? Ya, bukan belum menerima, Pak. Dia bilang baru menerima tanggal 30. 31. Ya, betul. 30 setelah belum surat menerima tanggal 29, dari tanggal 31 baru menerima itu. Dari ini pelacakan awal? Kalau dari histori surat yang kita baca, kronologi yang disampaikan oleh Pak Endar gitu, itu alasan itu tampaknya memang agak mengada-ada. Gitu. Meskipun kita harus pastikan lagi nanti. Alasan dari KPK apa dari Pak Endar yang mengada-ada? Dari KPK-nya. Dari KPK-nya. Bahwa itu suratnya baru masuk di. Nah itu justru yang mau kita tanya Mas Bambang. Mau tanya ke KPK, bener nggak memang surat itu baru diterima di tanggal yang mereka sampaikan? Jadi rugi bener ya. Rugi bener kalau dia tidak hadir kan? Mereka untuk menyampaikan itu dan menjelaskan informasi, keterangan dan sebagainya. Inilah forumnya. Ketika kemudian, jadi kami gini Mas Bambang, saya punya 3 cara. Ketika kemudian 3 kali terlapor tidak memenuhi pemanggilan kita. Pertama adalah kalau alasannya dia teknis, dalam artian lagi jauh tempatnya atau lagi sakit atau apapun alasan-alasan yang membuat dia tidak hadir, maka kita bisa mendatangi atau kemudian kami bisa melanjutkan pemeriksaan tanpa harus bertemu yang bersangkutan gitu. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang sedang kita lakukan sekarang, itu kalau alasannya itu tidak sekedar substantif, tapi bahkan secara terang benderang menyampaikan yang bahasa saya meremehkan lembaga lain, adab hubungan antara lembaganya tidak dijaga, bahkan terkesan menguliahi kita juga untuk tentang ombudsman itu begini dan sebagainya. Seolah-olah dia lebih tahu dari kita begitu. Maka buat kami ini adalah perlawanan. Dia menantang yang kemudian maka kita punya instrumen sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk melakukan pemanggilan paksa dan dalam pemanggilan paksa itu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Nah, ini yang meminta kepolisian itu dapat ya. Dapat, itu bahasa undang-undang, tapi kemudian di Ombudsman ada MOU dan PKT, ini perjanjian kerja teknis dengan pihak kepolisian, di mana itu lebih konkret dan lebih imperatif sesungguhnya. Jadi tidak sekedar dapat opsional lagi begitu. Dan itulah yang kita kerjakan kurang lebih 1 bulan terakhir begitu ya. Yang sampai hari ini memang kita masih menunggu. Jadi sudah ada
pertemuan Sudah. untuk meminta bantuan. Sudah. Dapat meminta bantuan. Surat ke sana juga sudah ke pihak polisian dari Pak Kapolri, kan surat harus ke Kapolri, dari Kapolri kemudian disposisi ke Pak Irwasum. Irwasum kemudian berkoordinasi di dalam untuk kemudian nanti penugasan dan sebagainya seperti apa kita nggak tahu teknisnya. Mas, yang kalau Kapolri sudah turunin ke bawah kan artinya ada persetujuan dong, Mas. Iya. Mestinya begitu. Dalam kebiasaan di surat kan gitu kan. Iya. Karena begini, dalam rangka mendukung ini yang saya pahami, walaupun saya tentunya bukan representasi dari Polri. Bukan juga juru bicaranya Kapolri. Bukan juru bicara Kapolri. Tapi dari yang saya pahami kebiasaan. Karena ini adalah dalam rangka mendukung kinerja dari lembaga lain, apalagi itu sudah dinyatakan kesepahaman itu dalam suatu tertulis secara formal, saya pikir Polri pasti pada posisi akan mendukung. Apalagi kita juga tahu bahwa Ombudsman selama ini menjadi jalan untuk bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang bentuknya pengawasan ataupun penegakan masalah administrasi. Oke, saya khawatirnya itu begini. Tadi Mas Novel sudah kemukakan. Pak Endar dicopot karena Pak Endar mengetahui persis kasus 27. Ya. Ya, 27. Saya meyakini begitu. 27 Maret ya Mas, 27 Maret. Soal kebocoran dokumen di Kementerian SDM. Dan kalau itu yang terjadi kan sebenarnya ini kan dilakukannya pengembalian Endar sebenarnya ingin menutupi alat bukti nih. Kalau tadi judulnya mau menukar alat bukti, ini mau menghilangkan alat bukti. Lebih ngeri lagi nih sebenarnya nih. Mas, sebenarnya kan yang dipanggil itu kan bukan hanya ketua KPK ya. Sekjen juga. Selama ini surat-surat itu yang menandatangani Sekjen, ketua KPK atau yang ke Ombudsman? Ke Ombudsman itu ada yang Sekjen, ada yang ketua KPK juga. Saya lupa apakah ada yang ketua KPK, tapi Sekjen yang paling banyak. Yang paling banyak ya. Dari sekitar 45 itu berarti sebagiannya mungkin ketua KPK. Dan selama ini komunikasi mencoba telepon gitu nggak ada? Kita memang tidak punya, jadi saya juga membatasi diri Mas Bambang ya. Tidak boleh kemudian saya berhubungan langsung dengan para pihak terkait ya. Jadi meskipun dengan Pak Sekjen juga sebelum-sebelumnya ada komunikasi yang lain, tapi terkait dengan kasus ini kan saya harus menjaga itu, dan prosesnya memang proses formal, kita surat menyurat gitu, kemudian dibalas dan surat dari sana ya, seperti itu aja mekanismenya itu. Salah satu sumpahnya itu juga Mas Novel melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada kejadian kayak gini sebenarnya ada pelanggaran sumpah jabatan Mas. Saya khawatirnya begini Pak BW. Kita juga bisa memperluas permasalahan ini. Kenapa? Kalau kita lihat permasalahan kebocoran dokumen itu sekarang sedang dilakukan penyidikan oleh Polda Metro. Saya juga berpikir jangan-jangan ini ketua KPK juga takut. Kalau kemudian ternyata fakta yang ada kemudian justru mengkonfirmasi ada maladministrasi, itu jangan-jangan bisa menjadi penjelasan terkait dengan kasus pidana tadi. Saya menduganya begitu. Apakah terus disebut bahwa bisa mengkonfirmasi dengan mensrea di kasus yang itu kan bisa jadi itu. Kalau itu yang terjadi, ada upaya sedang meninggikan kejatuhan nih. Nah, terus kan ada isu yang lain nih, saya mau pindah sedikit. Suka atau tidak suka dalam seluruh proses ini ada keterlibatan Dewas. Mas Novel paling banyak itu ngelaporin ke Dewas. Oh iya. Menarik tuh. Nah, baru dikemukakan udah menarik. Kita lagi berpikir-pikir, ini Dewas ini sebenarnya bisa kita adukan ke Ombudsman. Karena kan seolah-olah kemudian tidak ada tuh pelanggaran etik, pelanggaran ini apa benar nih kerjanya kayak gini gitu kan? Kalau ngelihat definisi yang tadi pelayanan publik itu. Kan Dewas juga sedang menjalankan fungsi pelayanan publik. Betul. Apalagi gini loh Pak, kita lihat beberapa hal, Dewas itu menyampaikan ke publik, itu menurut saya bertentangan sekali dengan norma-norma yang ada. Contohnya dikatakan Dewas itu nggak berwenang memecat, contohnya itu. Padahal di undang-undangnya jelas ada. Di pasal 10 ayat 5 huruf C, sampai saya hafal tuh. Di peraturan komisinya. Perdewas nomor 2 tahun 2020. Terus disebut lagi bahwa Dewas ini kemarin waktu memberikan sanksi etik kepada orang yang berbuat levelnya pidana bahkan, dikatakan bahwa memang hukumannya sanksinya sedang, pelanggaran etik sedang, hukumannya minta maaf, tapi kami berikan ke inspektorat untuk diperiksa lebih lanjut. Padahal Dewas itu posisi di atas inspektorat level-level kecil. Saya kok melihat ada hal-hal yang sebetulnya memang kalau dilihat dari
substansi permasalahannya, ini Dewas seperti terlalu jauh lah. Saya kalau mengatakan melindungi, kayaknya nanti takutnya ada yang tersinggung gitu kan. Walaupun faktanya begitu. Dalam tanda petik melindungi. Dalam tanda petik. Tadi pertanyaan dari Pak Bewi tadi begitu membaca, saya menarik. Ini menarik sekali pertanyaannya. Dan sebetulnya saya juga pengen nanya soal itu. Gitu. Sebelum dijawab, saya tambahin satu lagi supaya tekanannya itu ini. Dalam dugaan 300 M penyidik KPK yang diduga mendapatkan uang dari penggunaan kewenangannya, penggunaan diduga seperti itu, Mas. Bahkan ada yang menyebut bukannya 300 M, 1 T sebenarnya. Dan itu Dewas nothing to do mengenai itu. Ya, padahal sempat meriksa dia. Sempat meriksa. Dan ada informasi itu juga Mas disampaikan ke Dewas. Iya, dia informasinya dia cepat memeriksa dan itu terkonfirmasi oleh kawan yang bertanya ke Dewas. Gara-gara orang ini mengundurkan diri, terus Dewas berhenti. Tapi Dewas pun tak melaporkan itu. Kalau ada case kayak gitu gimana tuh? Ya, yang pasti begini, materi pengawasan Dewas itu antara lain berasal dari pengaduan publik, pengaduan masyarakat. Betul. Dan kemudian kedua, Dewas itu meskipun ranahnya etik, dia sesungguhnya sedang menyelenggarakan pelayanan publik. Setiap hubungan antara penyelenggara negara dengan internalnya maupun dengan masyarakat itu per definisi adalah pelayanan publik. Nah, sebenarnya gini Mas Bambang, menarik untuk melihat cara kerja kami ya. Sebenarnya yang kita selalu harapkan ombudsman itu adalah the last resort. Dia sebenarnya garda terakhir. Artinya pintu awal penyelesaian terhadap problem-problem etik, maladministrasi internal dan sebagainya itu sejauh mungkin di internalnya. Apakah inspektorat ataukah dewan pengawas. Tetapi pengawas internal ya. Pengawas internalnya, APIP dan sebagainya itu. Tetapi yang menarik adalah banyak sekali kasus ya termasuk di KPK itu ini belum menempuh prosedur yang memadai di internal atau bahkan tidak menempuh prosedur sama sekali sudah langsung ke ombudsman. Nah ini menarik ini. Pertanyaan untuk kita adalah kalau saya GR-nya Mas Bambang ya mungkin ini bentuk kepercayaan terhadap kita. Tapi boleh jadi juga ini cerminan ketidakpercayaan pada institusi internalnya itu. Nah ini sebenarnya harus jadi mawas diri buat Dewas maupun inspektorat untuk memperkuat early warning sistemnya dia sendiri agar kemudian kasus-kasus seperti ini harus selesai secara efektif tapi di dalam gitu ketimbang kemudian harus buka keluar ke lembaga-lembaga negara lain yang sesungguhnya itu posisinya di ujung di belakang gitu. Nah, terkait dengan apakah Dewas itu bisa diadu sangat bisa karena memang tadi itu per definisi adalah mereka menyelenggarakan pelayanan publik. Sekarang soalnya adalah siapa yang kemudian menyampaikan pengaduan terkait Dewas ke ombudsman kan itu yang tadi. Berarti bisa kita melapor ke Pak Abis ini Pak setelah ini. Apalagi yang terakhir-terakhir kan? Karena terlalu sering Pak permasalahan. Enggak, yang terakhir-terakhir bahkan ada tudingan berbohong kan gitu. Itu udah ngeri sekali itu. Jadi kalau lembaga negara salah satu instrumen tools di bawah lembaga negara itu kemudian melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, itu kan sangat merugikan masyarakat. Mas Robert, saya lihat 2019 Ombudsman itu sudah bikin MOU dengan KPK. Iya, kita sudah bikin MOU. Ya, artinya memang ada kerjasama yang luar biasa. Oh banyak Mas. Dalam pencegahan korupsi di daerah Mas. Itu Ombudsman kerjasama dengan KPK. Dengan timnya Mas Novel belum. Nanti kita dorong itu. Tapi yang jadi soal kok. Kenapa gara-gara ingin dipanggil dan itu sebagai syarat untuk memeriksa dan mengklarifikasi keadaban yang harusnya ditunjukkan dan MOU yang dijadikan dasar untuk membangun keadaban itu hilang sama sekali. Itu poin yang sangat penting Mas Bambang. Saya selalu sampaikan kepada kepala perwakilan saya di 34 provinsi. Kalau KPK datang ke provinsi dan kemudian tidak perlu ngajak kita, tapi kalian tahu bahwa mereka akan berada di provinsi itu, maka temuilah dan bantu untuk bekerja. Kita sama-sama, karena buat kami gini Mas Bambang, KPK ini bukan sekedar lembaga kalau buat kami. Dia adalah simbol harapan sesungguhnya. Dan ketika kemudian dia hadir di daerah, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang perlu kita kerja bersama, kita akan kerja bersama. Sampai kemudian saya guyonan nih, Mas Novel sorry aja. KPK kan nggak punya perwakilan. Jadi gunakan kantor ombudsman untuk teman-teman bekerja. Dan itu sebagai bagian dari pencegahan. Pencegahan, Kursubga terutama. Jadi
tidak sesuatu yang baru Mas Bambang, bahwa kemudian teman-teman ini juga sering ke kantor kita dan bekerja bersama begitu ya. Dalam beberapa hal termasuk penetapan zona integritas untuk instansi tertentu. Dan itu saya ingat Mas, dan itu diinisiasi pada periodenya Mas BM dan Abraham Samad sebagai ketua KPK tuh. Ya. Proses-proses kayak begitu ya, terus diformalisirnya di zaman Pak Agus. Jadi ada hubungan antar lembaga ini kita jaga benar. Dan sama-sama, kalau bahasa ini kita sama-sama pejuang sesungguhnya. Pejuang anti korupsinya KPK, kami pejuang anti maladministrasi. KPK mungkin lebih banyak ngurus kerugian negaranya, kita kerugian publiknya yang terkait dengan layanan publik yang dilakukan, ada pelanggarannya itu, ada pelanggaran dan sebagainya. Jadi sama-sama sebenarnya bekerja pada tujuan yang sama. Tetapi memang kalau sudah masuk isu pemeriksaan, jadi Ombudsman itu ada urusan pencegahan, preventif kalau Korsubganya di KPK. Kemudian ada sayap pemeriksaannya, mungkin penindakan kalau bahasa di KPK-nya. Nah, ketika sudah masuk ke pemeriksaan dan terkait kemudian materi pemeriksaan adalah isu-isu di KPK, siapapun dia, ya beberapa kasus berjalan lancar, Mas. Jadi KPK itu bukan baru kali ini dilaporkan ke Ombudsman, cukup banyak. Tetapi saya terkadang ini, kenapa pas di bidang sayanya, isu kepegawaiannya, sesuatu yang menurut saya terkadang juga bisa dilihat sebagai administratif gitu ya. Ini kok jadi sangat rumit dan kemana-mana gitu. Maka kemudian sinyalemen bahwa pemulangan Brigjen Endar itu karena isu yang berkaitan dengan 27 September, kebocoran itu menjadi justified gitu loh. Yang lain-lainnya aman-aman aja. Nggak tahu Mas Bambang. Paling nggak saya punya keyakinan itu. Tapi ke depan ini gimana Mas, hubungan dengan Ombudsman dengan KPK ke depan kan harus bagus dan harus makin bagus Mas Bambang, karena sama-sama kita berada di garda depan untuk perjuangan tadi begitu ya. Dan saya pribadi sampai sekarang masih menaruh harapan yang tinggi dan kepercayaan tinggi terhadap KPK sebagai simbol harapan kita ya. Bahwa kemudian personil di dalamnya itu punya perilaku yang kalau di kami sebut perilaku koruptif. Karena perilaku koruptif itulah sebenarnya maladministrasi, Mas. Bentuknya macam-macam, penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan kekuasaan, konflik kepentingan, itu perilaku koruptif. Yang adalah maladministrasi kalau bahasa Ombudsman. Ini bisa kita tutup dengan kesimpulan nih. Jangan sampai ketua KPK diduga melakukan tindakan koruptif dan itu terwujud karena tidak memenuhi panggilan. Dan apalagi panggilan itu bukan hanya 3 kali, sudah 5 kali. Insya Allah kemudian teman-teman di kepolisian, Mas Novel, akan coba membantu ini karena dapat meminta bantuan itu dan sudah ada MOU mengenai itu. Nanti kita doronglah di kepolisian, Kapolri itu untuk mendorong proses ini. Terima kasih sudah diskusi di channel ini, Mas Robert. Dan mudah-mudahan ini ada banyak gunanya. Dan Mas Novel juga terima kasih. Teman-teman, kita ingin lihat apa tindakan selanjutnya. Kita akan tahu sejauh mana kemudian pimpinan KPK nanti betul-betul menunjukkan integritasnya atau dia sedang menyombongkan kekuasaan yang sesat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.